Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama-sama melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kan kita membahas terkait dengan sudut ya. Jadi apa namanya bangun datar seperti ini, kemudian kita menemukan mana yang sudut siku-siku. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas pengertian dari sudut ya, teman-teman ya. Oke. Jangan lupa sebelum menonton video ini tetap subscribe, kemudian like, kemudian komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Yang pertama kita akan mencoba memperhatikan gambar ini, teman-teman. Ini adalah kotak pensil yang teman-teman di rumah tentunya juga punya ya. Nah, sekarang kita perhatikan kotak pensil ini. Nah, pojoknya ini, bentuknya apakah pojoknya kotak pensil yang berbentuk seperti ini bisa dinamakan sudut, teman-teman? Oke, jadi pojoknya seperti ini. Gimana teman-teman jawabannya, teman-teman? Iya, bukan ya. Jadi kotak pensil yang berbentuk seperti ini bukan dinamakan sudut ya, teman-teman ya. Karena sudut itu apa sih, Pak? Nah, sekarang kita bahas di bawahnya ini ya. Oke. Jadi sudut itu, teman-teman, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Nah, titik tempat pertemuannya dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, jadi teman-teman, garis ini garis yang pertama, yang Bapak lingkari ini garis pertama ya. Kemudian ada garis yang kedua, seperti ini. Nah, dua garis ini bertemu di titik ini. Nah, ya. Jadi garis ini dinamakan kaki sudut ya. Garis ini juga kaki sudut. Nah, yang ini yang dilingkari Bapak ini namanya pertemuan kaki sudut atau titik sudut. Nah, titik sudut. Terus Pak, besar sudutnya yang mana? Yang ini. Ini besar sudutnya. Ya, jadi ini adalah besar sudutnya. Nah, ini adalah besar sudutnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan sudut daerah yang dibentuk oleh dua garis. Jadi ini adalah besar sudutnya ini ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mengelompokkan. Nah, kira-kira sudut itu ada apa saja sih, Pak? Nah, sekarang ini ada sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, ada sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku sendiri besarnya berapa, teman-teman? Nah, kalau sudut siku-siku besarnya 90 derajat ya. Sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat. Kalau sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku ini berarti kan kurang dari 90 derajat, besarnya kurang dari 90 derajat. Atau kita kenal dengan istilah namanya sudut apa? Sudut lancip. Nah, kalau kurang dari 90 derajat namanya sudut lancip. Jadi sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Ini saya pindah aja ya, biar nanti teman-teman tidak bingung. Jadi sudut lancip, oke, sebentar ya teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, sekarang kalau sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku ini namanya sudut apa, Pak? Namanya sudut tumpul. Jadi besarnya
lebih dari 90 derajat. 90,5 itu termasuk sudut tumpul ya teman-teman. Kalau 90 tepat namanya sudut siku-siku. Nah ya, jadi kalau 89 Pak, maka disebut sudut lancip teman-teman. Kalau 90 derajat 89,5. Pokoknya kalau tepat 90 ini namanya sudut siku-siku ya. Kalau lebih besar dari 90 namanya sudut tumpul ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini pemahaman kita yang pertama. Jadi sudut sementara ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama sudut lancip, yang pertama. Yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul. Ya teman-teman ya, oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi ini pada poin ini yang saya centang ini adalah sebuah kesimpulan ya. Jadi sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, lebih kecil itu berarti kan di bawah 90 derajat. Namanya sudut lancip. Kalau sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku atau lebih besar dari 90 namanya sudut tumpul. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi istilahnya begini. Kalau sudut lancip itu bentuknya seperti ini ya. Ini gambarnya kok tidak mau lurus gini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini namanya sudut siku-siku. Tapi kalau bentuknya seperti ini, namanya sudut tumpul ya. Oke, sekarang kita coba di contoh soal yang pertama. Nah, ada sebuah gambar jam. Jam ini teman-teman ya. Ini yang kita perhatikan adalah yang dilingkari tanda merah. Nah, yang dilingkari tanda merah ini. Kira-kira kalau menurut teman-teman ini sudut apa? Oke ya. Sudut apa kira-kira? Ini namanya sudut tumpul teman-teman. Kok bisa tumpul Pak? Nah, kalau semisal kita buat siku-sikunya di sini teman-teman. Nah, seperti ini siku-sikunya. Jadi dari sini ke sini siku-siku. Nah, karena ini melebihi dari sudut siku-siku, maka ini dinamakan sudut tumpul ya. Oke. Sekarang kita coba ke gambar berikutnya. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau istilahnya itu mulutnya kecil, tidak lebar. Nah, ini namanya sudut apa teman-teman yang Bapak lingkari ini? Ini namanya sudut lancip. Iya betul. Kenapa kok lancip Pak? Nah, ini misalnya kita buat tanda bantu ya, tanda bantu untuk sudut siku-sikunya kan di sini teman-teman. Nah, karena ini lebih kecil dari sudut siku-siku, maka ini adalah sudut lancip ya teman-teman ya. Oke. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, ini kira-kira sudut apa teman-teman? Sudut tumpul. Iya, pinter. Ini sudut apa teman-teman ini? Nah, ini karena mulutnya kecil ya. Ini kan anggap ini mulutnya kecil. Berarti sudut lancip. Oke, sekarang yang E. Nah, ini seperti ini. Lebar enggak teman-teman? Iya, ini adalah mulutnya lebar. Maka ini sudut apa? Sudut tumpul ya. Oke, sekarang ini teman-teman. Nah, bingkai ini, nah bentuknya seperti ini. Kira-kira sudut apa ya? Sudut apa ini? Sudut siku-siku. Tepat sekali. Ini juga sudut siku-siku. Ini juga sudut siku-siku. Ini juga sudut siku-siku. Ya, teman-teman ya. Nah, sangat mudah sekali bukan? Oke. Nah, ini terkait dengan 3 jenis sudut tadi. Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini masih konsep ya, contoh ya.
Pada pukul 02.00, jarum pendek dan jarum panjang pada jam analog membentuk sudut lancip. Jadi ini sudut lancip, teman-teman. Ini ditarik ke sini. Ya. Nah, ya kan? Kemudian sudutnya ini kita hitung. Nah, ini coba perhatikan teman-teman, mulutnya yang di sini. Mulutnya lebar apa sempit? Apa namanya? Mulutnya tidak lebar ya. Oke, karena ini merupakan sudut lancip ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman, ayo kita buat sudut tumpul dan sudut lancip menggunakan jarum jam seperti contoh di atas. Buat sudut yang berbeda dengan contoh ya. Oke, nah kita sekarang ke halaman 174. Nah teman-teman, nanti di sini tugasnya mandiri ya teman-teman ya, untuk membuat jam seperti ini. Kemudian teman-teman membuat sudut tumpul dan sudut lancip ya. Nah, oke teman-teman, nah itu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini sampai di halaman 174. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Matematika sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.